perlu kita ingat 3 tahun lagi ibu kota negara itu sudah ada di Kalimantan. Siap. Jakarta itu sudah punya pasar sendiri untuk mengambil biji-biji kopi. Tapi kalau untuk ibu kota negara di Kalimantan, mereka akan cari pasar. Di mana pasar-pasar terdekat? Salah satu penyangga adalah Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi. Tingkat kesegaran bahan bakunya akan lebih terjamin karena dekat. Itu harapan kita. Kita mengejar ini kekurangan stok nanti untuk ibu kota negara dengan harapan ya mereka bisa beli di sini. Di channel Dedi Sapa Teman, sore hari kita posisinya ada di Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi itu kabupaten termuda, salah satu termuda di Indonesia, usianya 14 tahun. Hari ini kita menjelajah, bergerilya, kita nyampe di suatu tempat pembibitan kopi. Kita ketemu banyak orang di sini. Coba kita ngulik apa saja yang terjadi di sini. Ada teman baru kita, orang penting di Kabupaten Sigi. Boleh dikenalin, Bang? Ya, nama saya Dodi. Saya salah satu PNS ASN Aparatur Sipil Negara di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Saya berada di bidang perkebunan, termasuk mengurusi hal-hal tentang penyaluran bibit kopi. Saat ini yang kita lihat, kita lagi melakukan persiapan penyaluran kopi Arabica untuk menuju lokasinya adalah di daerah Kecamatan Marawa Barat, yaitu Desa Lewara, Dombu, sama Panasi Baja. Perlu dijelaskan kenapa harus ke sana? Pas dulu, kayaknya dikasih kesempatan 2 jam durasinya. Bang Dodi tadi sudah jelasin panjang lebar. Saya melihat juga situasinya ini ya. Ini pemukiman, ini pilihannya memang harus di sini. Karena memang standar kerangka acuan kerja kita adalah ketika bibit itu mau dibantu untuk di wilayah Sigi, dia harus diadaptifkan dulu di penangkarannya. Tidak, kalau dari luar itu tidak boleh langsung ke masyarakat penerima manfaat atau petani penerima manfaat, tapi dia harus diadaptifkan dulu di lokasi Sigi sebelum disalurkan ke masyarakat. Tapi kebetulan ini penyedia mempunyai penangkaran sudah memang ada di wilayah Sigi, jadi tidak perlu lagi adaptif, tapi memang prosesnya mungkin akan langsung ke masyarakat petani sebagai penerima manfaat. Dodi kan tahu seluk-beluk perkebunan ya. Iya, siap. Nah, kalau Bang Dodi, sepengetahuan Bang Dodi, ini isi lahan yang kita sedang intip ini berapa ini? Kalau untuk kebutuhan Kabupaten Sigi, ini kita butuh sekitar 20.000 bibit kopi Arabica dengan 20.000 kopi Robusta. Ya. Di sini ada 2 macam, ada Arabica dan Robusta. Kalau untuk jelasnya, ini kan penangkaran ini tidak hanya menyediakan untuk Kabupaten Sigi, tapi seluruh provinsi Sulawesi Tengah. Pas, saya pangkas. Sebutan untuk penangkaran itu apa? Dengan penangkaran ini adalah tempat bibit, Pak, tempat bibit pembesaran bibit. Benihnya ini didatangkan dari pusat koka, kopi dan kakao dibeli oleh penyedia. Nanti proses untuk penyaluran, karena ini program pemerintah, maka semua ini akan disertifikasi, dilengkapi dengan surat-surat keterangan bahwa ini semua asal-usulnya jelas. Oh, siap.
dalam bentuk, kalau untuk saru dalam bentuk pelabelan. Ada label warna Yang biru. ditanam, yang ditangkar adalah jenis kopi apa tadi Bang? Arabica dan robusta. Nah, sementara jenis variannya Ini adalah kopi Arabica jenisnya Sigara Rutang. Ya, Sigara Rutang adalah salah satu benih yang sudah dilepas oleh kementerian yang bisa dijadikan benih sebar secara legalisasinya. Ada berapa benih yang bisa, tapi salah satunya adalah Sigara Rutang. salah satunya ini. Sigara Rutang. Kalau kelebihan dari jenis tangkar ini mungkin kementerian sudah melalui uji ya. Melalui uji, karena benihnya dibeli dari Pusikoka. Oh siap. Seperti karena kami harus jelas asal usul benihnya dari mana, itu jelas. Apakah itu nanti kita pelajari. Kalau di luar dari rekomendasi Kementerian Pertanian, ya kami tolak, nggak boleh. Saya sering melakukan traveling. Ketika sampai di bandara, saya sering disuguhi kopi Toratima. Ini jenis apa? Kalau Toratima itu sebenarnya adalah kopi yang dihasilkan dari daerah Tukikoro. Oh ya? Toratima itu dengan arti itu kopi yang dipungut. Nah, dari dia itu dari hasil emutan tangali, ada hewan di sana. Ya? Nah, kalau Bukan luwak ya? Kalau luwak itu kan dari minta maaf. Iya, iya, iya. Tapi kalau dari tangali ada emutannya. Emutan dari sarinya itu dibuat, itu yang dijadikan benih. Buangan dari mulutnya yang sudah dia emut, itulah yang dipungut menjadi benih. Siap. Bang Dodi gini. Kalau misalkan ini kopi varian baru tadi yang baru saya dengar, boleh jadi kopi Toratima juga. Yang ini. Sigara Rutang. Iya. Kalau Toratima itu lebih mengarah ke robusta. Oh. Robusta itu kan banyak klon. Ya. Kami dari pemerintah sudah melaporkan jenis Toratima tersebut menjadi kopi robusta Sigi. Tapi itu IG-nya sudah terdaftar. Identifikasi geografinya sudah terdaftar. Tinggal dilanjutkan untuk menjadi dilepas, diuji lagi menjadi benih yang sudah siap disebar. Ini kan lahan penangkaran. Sebanyak apa ini? Berapa pohon, berapa ribu pohon ini yang bisa ditanam di penangkaran? 100.000. Nah, Dengan acuan itu kalau 100.000, kalau untuk di lokasi tanam dengan anggapan bahwa 1 hektar itu adalah 1.000 pohon, berarti dia sama dengan 100 hektar bisa dia tanami dari hasil penangkaran ini. saya lebih ke dekat-dekat dengan petaninya, petani pekebun kopi. Siapa yang dilibatkan? Kita kalau untuk bantuan pemerintah itu adalah petani kelompok tani yang sudah terdaftar di SK Bupati. Oh itu. Iya, dia harus dalam bentuk kelompok, nggak bisa. Iya. Kelompok itu pun dilihat lagi apakah dia sudah masuk SK atau masuk dalam misalnya Simlu di pertanian, sistem penyuluh, sistem manajemen penyuluh sudah terdaftar di situ. Berarti kelompok itu sah untuk bisa diberi bantuan. Bantuan penanaman Bibit apapun semua. Gini Bang, ini Kabupaten Sigi berulang tahun 14 tahun. Petani-petani yang di mana yang berhak atau Kabupaten Sigi mesti bertindak adil di mana saja yang bisa disebar untuk bibit kopi. Penanamannya juga. Kalau kita tidak bisa menyebar sembarang karena baik kopi robusta dan kopi arabica ini mempunyai spesifikasi ketinggian lahan. Kalau untuk arabica itu cocoknya di atas 700 dpr. Kalau arabica semua itu harus di bawah 700 dpr. Tapi kalau untuk kompensasinya itu masih bisa arabica tumbuh di atas ketinggian 700. Tapi kalau untuk arabica tidak bisa di bawah 700. Dan cocoknya ini di wilayah Salah satunya yang penting kita kalau di atas ketinggian ada di wilayah Malo Barat, di Novaro, sama Lindu dan Lembang Tongoa. dan itu sudah penuhi syarat. Sudah penuh syarat. Cuma bedanya kalau Lembang Tongoa mereka lebih dominan suka dengan robusta. Dengan arabica. Iya. Muatan dalam dumper. Itu kalau volumenya berapa? Ini karena medannya cukup berat di daerah Malo Barat, ini mungkin sampainya cuma 4.000 karena mencegah bibit itu rusak. Karena kita sudah edukasi kelompok tani bahwa tidak boleh menerima bantuan yang rusak. Ketika rusak itu harus segera dilaporkan untuk dikembalikan yang baik. Kalau saya sebagai orang awam nih, Iya, siap. saya juga mau jadi petani atau pengusaha pekebun kopi. Saya bisa membeli di lahan atau di penangkaran sini? Boleh secara pribadi boleh. Hah? Boleh secara pribadi. Oh, berarti ini juga bisa dikomersialkan Bisa gitu ya? dikomersialkan. Ini kan dikomersialkan juga, cuma dalam hal program pemerintah. Oh iya.
Toh, tapi kalau Bang Deddy mau beli ya silakan kita beli, boleh. Ini saya juga mau tahu Bang Dodi, kejadian ini pertama kali atau sudah sejak lama, sudah beberapa kali? Kita sudah beberapa kali melakukan intervensi dari Dinas Pertanian Dinas Perkebunan itu sudah sering melakukan bantuan-bantuan dari masyarakat. Ini kan berdasarkan dari permintaan di musyawarah desa ya. Iya. Musrembang tingkat desa, tinggal kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Nyeletuklah ini, mereka butuh bibit Kecamatan Bang. Kita lihat juga yang sesuai anggaran kita akomodir. Kalau bisa kita akomodir, kita akomodir. Kalau tidak ya bersabar untuk tahun depan. Ya, kembali ke penangkaran nih. Ya. Berarti yang dilibatkan dan terlibat untuk penanaman dan ini ya perawatan bibit atau penangkaran bibit kopi ini warga-warga sekitar sini. Ini semua tetap semua masuk dalam anggaran. Iya. Semua dibayar mereka. Iya. Maksud saya yang dilibatkan warga di sekitaran sini. Iya, pasti sekitaran sini karena mau supaya mereka gampang pengawasan juga. Kalau dari luar kan ngawas, tentunya nginepnya di mana. Iya. Dalam bentuk juga ini ada pemberdayaan masyarakat sekitar bahwa dengan ada penangkaran ini masyarakat merasa diuntungkan. Yang belum dijawab ini tadi, ini kan penangkaran nih. Iya. Kalau harga jual, adakah dijual per bibit satu pohon satu atau hitungannya per astusan atau berapa gitu? Iya, tetap satuannya ini kan ini per biji Pak, bisa dibeli per bibit, per kekar, polybag atau per batang misalnya. Iya. Bisa dijual. Bisa dibeli dalam bentuk per batang. Tapi kalau untuk pola budidaya kan kita tidak mungkin beli cuma 100. Iya. Gimana mau nikmati hasilnya? Iya. Paling tidak kita beli kalau mau lihat hasilnya, kita harus beli 500 bibit supaya terasa dengan asumsi produksi di sekitar umur 2 tahun lebih. Saya salah seorang warga Kabupaten Sigi juga penikmat kopi. Ini nanti pemasarannya kemana? Kalau untuk di Sigi itu kebanyakan kita dari petani itu dikubul oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul itu nanti dibawa di pedagang besar di Kota Palu. Tapi seiring waktu bertumbuh kembangnya kafe-kafe itu sudah masuk ke kafe-kafe. Malahan bukan lagi mereka ke kafe, tapi orang kafe yang mencari mereka. Ditekankan lagi. Ya. Ini menurut Bang Dodi tadi, ini kan sudah beberapa kali, ini yang kesekian kali istilahnya. Sementara yang sudah pernah kejadian, yang sudah ditanamin di lahan sudah pernah dipanen? Sudah Dan sudah dinikmati hasil? sudah dinikmati hasil. Di mana saja pemasarannya maksud saya? Kalau penangkaran itu saya bilang tadi, ada yang sebagian ke pedagang pengumpul, ada sebagian ke kafe-kafe di Kota Palu yang mereka datangin petani, saya butuh kopi dengan tata dengan syarat begini. Kerjasama dengan Berarti bukan wilayah pegangannya Bang Dodi lagi? Enggak. Kita serahkan. Kita cuma promosi saja. Kalau kita ngomong warkop, kita bilang ada kopi juga di sini. Kalau mau lihat ada di Marobat, ada di Donggu, ada di Kulawi, ada di Windu, ada termasuk di Lembang Tongo. Bang Dodi bawa konco-konconya nih. Siap. Bunda-bunda dari Iya. Dinas Pertanian. Iya. Jadi kita kayak dikeroyok ini. Saya mau tanya juga, cuman waktunya durasinya nanti kepanjangan. Siap. Terakhir Bang Dodi, Iya. kopi ini bisa diandalkan. Kalau saya petani, kan gini, saya lebih memilih cengkeh atau kakao coklat. Kopi juga bisa diandalkan untuk. Oh bisa. Karena perlu kita ingat 3 tahun lagi ibu kota negara itu sudah ada di Kalimantan. Siap. Jakarta itu sudah punya pasar sendiri untuk mengambil biji-biji kopi. Tapi kalau untuk ibu kota negara di Kalimantan, mereka akan cari pasar. Di mana pasar-pasar terdekat? Salah satu penyangga adalah Sulawesi Tengah Kabupaten Sigi. Tingkat kesegaran bahan bakunya akan lebih terjamin karena dekat. Itu harapan kita. Kita mengejar ini kekurangan stok nanti untuk ibu kota negara dengan harapan ya mereka bisa beli di sini. Untuk masa panjang. Masa panjang boleh, ini kan ditanam sekitar 3 tahun 2 tahun mereka sudah panen. Betul. Kebutuhan akan besar. Siap. Terakhir sekali. Harapan Bang Dodi sama ibu bunda-bunda sekalian apa nih? Sebagai Ini harapan orang dari dinas untuk pekebun, petani. Iya, kalau petani berkebun ya silakan
bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, kami tidak meminta apa-apa. Kami sudah merasa puas ketika kopi ini sudah bisa dipanen, diproduksi, dan membuat masyarakat lebih meningkat lagi kesehatan karena ada kopi ini bantuan kami. Itu saja harapan kami. Silakan dirawat, diikuti petunjuk dari penyuluh teknik berbudidayanya, bisa produksi, pendapatan meningkat. Ya, sederhananya itu saja. Demi kesejahteraan Indonesia lebih baik. Siap. Channel Dedi Sapa Teman, saya berterima kasih Abang Dodi. Makasih Bang Red, makasih. Boleh dikenalin Bunda. Ini Bu Eni, ini Bu Azria. Kami dari staf bidang perkebunan yang ngurus benih-benih, baik kopi dan benih lain. Informasi berharga dari Abang dan Bunda-Bunda dari Dinas Pertanian. Channel Dedi Sapa Teman. Ada pihak ketiga, pihak kedua, nggak tahu pihak keberapa. Tapi kita ketemu seseorang yang tahu seluk-beluk kopi. Dikenalin dulu Bang. Ya, perkenalkan nama saya Aras Firmansyah. Ya, Abang sebagai apa sih di sini? Tanya Jamri nih. Anak yang punya penangkar. Oh gitu. Ini yang punya gawe ini. Nih Bang, lahan ini ditanamin seberapa banyak ini? 100.000. 100.000. 100.000. Ya, 100.000. Saya panggilnya Abang. Terserah. Abang Aco. Yang paling enak saja. Iya, Saya panggil apa? Bang gini Bang. Ya. Bergelut di situasi yang seperti ini. Apa keluhannya? Keluhannya mungkin cuaca ya. Cuaca. Ya, cuaca kadang panas, kadang hujan. Jadi kan kita harus berguna cuaca juga. Iya. Ada supir trek pendek di sini. Kan kita berhubungannya dengan pekerja, karyawan ya. Melewati juga masa-masa yang kadang-kadang benihnya juga rewel. Maksud saya, apakah ada hama penyakit yang sampai membuat kita down? Kalau masalah hama, alhamdulillah belum pernah sih. Ya, jadi paling anunya cuaca saja. Cuaca saja. Karena kalau dia hujan terus kadang tidak bagus buat bibit. Iya. Kalau sering hujan, panas pun juga begitu. Jadi cuaca ini yang agak membuat bibit itu agak rewel untuk kopi khususnya. Kalau hama, alhamdulillah belum pernah ada. Nih, gimana dengan ini hama lainnya? Maksud saya gini, kan kalau hama ada yang terbang, ada juga yang merayap nih. Kalau kayak macam tikus, Kalau tikus belum pernah sih kami dapat di sini. Belum ada karena berapa kali pegawai yang kerja di sini tidak pernah dapat yang seperti tikus, ular atau apa, tidak pernah. Alhamdulillah selama ini. nah saya mau tanya Bang, di usia yang mana rentan terhadap penyakit atau di usia mana bibit ini mesti butuh perhatian khusus? Di usia kalau saya itu sih kurang tahu. Biasanya ya, kalau kayak tumbuhan manusia juga begitu. Usia-usia rentan itu usia pada saat ditanam atau usia-usia masa-masa pertumbuhan. Nah, kalau ini untuk mensiasati biar lebih tangguh kuat posisinya diapain? Kami di sini menggunakan ada obat dari pertanian memang. Dia tuh kalau istilahnya kami itu perangsang. Jadi dia tiap disiram itu digunakan perangsang agar batang-batang ini agak kuat dan tidak mudah layu. Oh, nah itu enggak ini ya menghambat pertumbuhan di masa tanam di lahan sesungguhnya? Tidak menghambat sama sekali, justru sangat cocok. Sangat cocok sekali. Nah ini Bang, kendala yang dihadapi di lapangan apa? Kendala ya mungkin itu sih kembali lagi cuaca, semua cuaca. Karena bibit kopi ini rentan sekali, kalau dia tidak bisa basah sekali, tidak bisa juga kering sekali. Nah kalau suasana kemarau ya, kita kan di daerah tropis nih lebih banyak matahari terik. Itu di mana siasatnya? Siasatnya mungkin kami buatkan seperti sungkup untuk supaya agak dingin dia untuk baru umur mungkin 2 bulanan begitu. Iya. Sungkup agar tidak terlalu kena terik matahari. Seperti itu. Terus kami sering siram juga pagi dan sore. Abang Aras ini anaknya si Juragan. Bang Aras, bergaul dengan ini ya bibit-bibit yang ditangkar petani-petani. Bang
Aras sudah sejak kapan menggeluti bidang Kalau menggeluti bidang ini dari 2011. 2011 itu ada sekitar 11 tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Pengalaman kesan baik, kesan buruknya. Kesan baik, kesan buruknya. Waktu mungkin lebih ke 2018 yang lalu ya. Waktu musibah besar itu Iya. kesannya wah hancur semua apa-apa ini. Gimana lagi mencari bekerja, Modal sudah modal sudah disalurkan semua. Sementara waktu itu masih belum disalurkan itu. Jadi itu ada rasa wah bagaimana sudah hancur apa-apa. Seperti itu. Jadi bukan cuma pengaras saja yang ngalamin semua. Iya. semua. Jadi kalau dari kita sih mungkin pengalaman yang paling pahit itu 2018 kemarin. Itu sebelum disalurkan ini. Pekerja ada yang hilang, ada yang ya, sempat kan lalu ini. Kalau boleh tahu nih, ini rahasia Bang Aras sih. Ini lahan sewa tanam atau punya pribadi? Sewa. Berarti Abang Aras ini ya pengolahnya berkesempatan baik memberikan informasi yang baik juga Abang Aras. Terima kasih banyak. Boleh dipesan untuk channel saya. Ya, untuk channel Dedi Sapa Teman, semoga sukses selalu dan selalu membuat konten-konten yang kreatif untuk warga Sigi terutama. Terima kasih banyak channel Dedi Sapa Teman.